meraup rezeki begitu banyak, tapi mencabut berkah Allah SWT. Jenderal kita ya dari saat ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Pernah ceritakan dulu, ini cerita sedikit ya, pengalaman. Ini orangnya soalnya saya menyaksikan sendiri saya. Waktu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ini bukti bahwa orang kalau menjaga Allah dijaga sama Allah. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya bersama Sayyidul Walid, saya punya abah, pergi ke daerah Jatiwangi, Cirebon. Lalu abah saya datang sampai bertemu dengan satu orang yang boleh dikatakanlah sangat tua orangnya di daerah Pandeglang, namanya Ki Agus Abandi. Wah, orangnya, tapi tua sehat, gak tua ngelomprot gitu, enggak. Ikut ngelomprot, dan dia duduk dipandu orang, digendong, enggak. Kuat, tapi tua seger gitu. Tiap hari Ki Agus Effendi ini tiap hari dia sholat subuh di musola sebelah rumahnya, dia punya musola sebelah rumahnya, dia ngimami subuh. Saya punya abah, saya sendiri sebayang di belakang Ki Agus Effendi dengan bacaan Quran yang fasih. Ternyata beliau ini muridnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Ya. Fotonya di atas. Muridnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Bacaan Qurannya fasih sekali. Setelah itu dia baca Wirdul Latif, hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selesai baca Wirdul Latif, dia pulang ke rumah. Pas kebetulan saya punya abah itu rumahnya ibunya abah saya itu sebelah rumahnya dia. Karena ibunya abah saya orang Cirebon, orang Jatiwangi. Ya, punya rumah di Pandeglang situ juga. Kemudian pulang dari musolanya, dari musola rumahnya, Ki Agus Effendi ini pulang, dia duduk di kursi goyangnya begitu, dia baca Quran saku itu. Dan Quran saku kan kecil-kecil terus saja. Ya, kecil-kecil terus saja dia baca Quran. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Dia baca Quran kira-kira satu ayat, satu mukra atau dua mukra atau satu juz atau dua juz, atau mungkin kalau surat-suratnya pendek satu surat. Itu tiap pagi dia. Selesai dia baca Quran, dia nyapu latar sama baca sholawat. Abah saya berpikir, ini orang dikata tua, benar, tidak muda. Dikata dia tidak muda, dia orang tua, tapi kok kelihatannya itu istiqomah betul. Dia jaga ini istiqomahnya dia. Nah, datang apa saya tanya, apa saya betul. Assalamualaikum Ki Agus. Waalaikumsalam ya Ali. Insyaallah alhamdulillah. Ya kumaha. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Ya misalnya ayah kumaha saja loh. Nah, tanya saya punya abah. Agus, boleh saya tanya, Ki Agus ini umurnya berapa? Kira-kira ya Ali kalau boleh tebak saya berapa umur? Kalau saya boleh lihat Ki Agus tegak, tua, ininya sudah putih, jenggotnya putih, ya kan sudah ya sedikit bungkuk tapi masih seger gitu. Ya, kira-kira 70 Ki Agus. Keliru ya. 80. Keliru. Berapa Ki Agus? Coba tebak. Berapa? Di atas 70 apa di bawah 70? Di atas 70. Lah berapa kira-kira? Kira-kira umur saya coba ya. Saya menangi Habib Muhammad bin Idrus di usia sekian. Saya menangi Bung Karno masih main neker, main kelereng di usia beliau sekian. Saya menangi zaman kelas pertama Belanda, kelas kedua. Saya menangi zaman ini, saya menangi zaman pahlawan ini dan lain sebagainya. Dihitung saya masih punya abah. Ternyata umurnya hampir mendekati 150 tahun.
150 tahun seger. Maka saya tanya, masa Ki Agus usianya sekian kok sampai tegap kayak gini, kuat, ini doher al-Zuhri itu masih kenceng. Ini suruh kawin lagi berani. Subhanallah, orang kuat ini. Kita ini ya Allah mungkin nggak build up rupanya mungkin ya underdeal kita. Kalau orang-orang dulu build up betul itu. Nah, kemudian saya tanya, Agus gak mungkin Ki Agus. Oh, jangan bilang gak mungkin kalau di tangan Allah. Semua yang ada di tangan Allah itu serba mungkin dan bakal terjadi. Saya termasuk salah satu atas dasar rahmatnya Allah Ta'ala. Kata Ki Agus, coba Ki Agus boleh ada bukti dan ada bukti Ali. Apa buktinya? Saya punya anak 5, laki semua. Gimana Ki Agus? Alhamdulillah, semuanya meninggal dunia. Semuanya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga saat ini saya tinggal bersama dengan cucu saya namanya Abdurrahman. Gimana dia? Ada di atas tingkat 2. Saya tinggal di bawah, cucu saya tinggal di atas. Dia anaknya Ki Abdul Karim, anak saya namanya Abdul Karim. Dia punya anak namanya Abdurrahman. Ini cucu saya. Saya coba dipanggil, Abdurrahman, turun ini Abdurrahman tua, kuku, ini Abdurrahman sudah pakai tongkat, dituntun sama Ki Agus pelan-pelan, ayo pelan-pelan, ya tibo, Nabi satu-satu, Bismillah, Alhamdulillah, Rasulillah. Ini cucu dituntun sama mbahnya. Kalau saya lihat itu waktu, saya kira itu Ki Abdurrahman itu mbahnya, Ki Agus itu cucunya. Tapi dibalik sama Allah. Itu terjadi. Mbah saya minta resep. Ini Ki Agus Afendi ini umurnya panjang, orangnya Masya Allah, hafizul Quran, ya, menangi zaman salafun saleh, zaman habaib kita. Apa Ki Agus? Resepnya apa? Mata saya masih terang ya Ali, telinga saya masih dengar ya Ali, pikiran saya gak pikun ya Ali, kaki saya masih kuat ya Ali, karena saya jaga Allah, maka Allah menjaga saya. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Itu hadis. Jagalah Tuhan maka akan dijaga oleh Tuhan. Jagalah Tuhan maka akan dapat Tuhan yang ada di hadapan. Ya. Ini orang-orang yang menjaga haknya Allah dijaga semua. Dapat keuntungan. Orang dulu Pak, kalau sakit gak lemprek kayak kita ini. Kalau kita ini sakit berat, lemprek sudah. Panas, kompres. Ya. Bijeti, gak mari-mari, roi, sampai jebol, pedot sudah uratnya. Ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, wallah alam dosanya apa? Karena itu kita para orang di akhir zaman ini kadang-kadang kurang syukurnya sama Allah. Ya, kurang syukurnya, kurang jaga haknya Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya bunayya, la takun a'jaza min hadzal din alladhi yusawwid bil ashar wa anta na'imun ala firashik. Kata Sayyidina Luqman al-Hakim, wahai anakku putraku yang tersayang, janganlah kau lebih lemah daripada ayam jago ini. Jangan kau kalah sama ayam jago ini. Katanya Luqman al-Hakim, ayam jago ini kalau datang waktu sahur, datang waktu ashar, datang waktu tengah malam, dia mengeluarkan suaranya, yusawwid bil ashar. Wa anta naimun ala firashik, sedangkan kau masih molor di atas tempat ranjangmu, di atas tempat tidurmu. Ini ayam bangun sudah, bertakbir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ya bunayya la tu'akhkhir at-taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai putraku yang tersayang, jangan kau akhir-akhirkan atau kau tunda-tunda taubatmu, karena kematian itu akan datang kepadamu dalam keadaan tiba-tiba. Gak bisa diprediksi. Gak ada namanya malaikat Israel SMS dulu, Ustaz Alwi, saya nanti datang 2 hari lagi. Gak ada. Ketuk pintu aja enggak.
langsung dia kemudian datang cabut roh kita. Maka kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Dunia itu, ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa sulim. Tidaklah seseorang itu merasa aman dia dengan agamanya untuk dicabut oleh Allah, kecuali hari itu dia dicabut semua. Jadi jangan Anda kira kalau Anda nonton TV enggak apa-apa. Matinya kan nanti. Waktu nonton dibuat mati. Ya. Kita enggak tahu umurnya, bukan di tangan kita, sebenarnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jaga betul. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, ma nadimtu 'ala as-sabtigat fa innal kalama idza kana min fiddah kana as-sukutu min dhahab. Wahai putraku, ma nadimtu 'ala as-sabtigat, saya tidak pernah menyesal dengan yang namanya banyak diam. Karena apabila bicara itu dimisalkan terbuat daripada perak, maka diam itu saya katakan terbuat daripada emas. Bisa jadi orang yang diam seperti Habib Hasan Asy-Syadhili, banyak diam, tapi itu adalah emas. Emas, ya, itu sangat mahal sekali. Orang banyak diam, banyak ilmunya. Ya, berbicara kalau nggak ada artinya, jangan Anda katakan apa-apa. Lebih baik Anda banyak merenung, Anda banyak mendapatkan, itu lebih bagus. Ya bunayya, i'tazilish syarra kama ya'taziluk fa inna syarra lisyarri khalaf. Katakan oleh beliau, wahai putraku, jauhilah kejahatan dan keburukan kama ya'taziluk, sebagaimana ya kejahatan dan keburukan tadi itu menjauhi kamu. Fa inna syarra lisyarri khalaf, karena namanya kejahatan itu selalu melahirkan kejahatan yang baru. Pasti. Orang kalau bohong selalu bohong kedua, selalu bohong kedua. Anda ada anak kecil ini kan tidak bisa bohong. Kalau ada tamu masuk rumah, jangan diajari anak kita bohong. Kalau kita orang tua suka bohong, jangan suka ngajari anak kita untuk berbohong. Karena anak itu kalau diajari bapaknya bohong, dia akan juga bohong dia. Kalau ada bapak kemudian ngajari anaknya, nanti kalau datang pulang bilang bapak gak ada. Ya, nanti tamunya datang ketuk pintu, assalamualaikum, bapaknya ada, katanya bapak, jadi dia nggak ada. Nah, anak kecil dia nggak bisa bohong, jangan diajari berbohong, karena kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang lain, kejahatan itu akan melahirkan kejahatan yang lain. Anda kalau sekarang berbohong, Anda di mana? Saya lagi di luar kota. Luar kotanya mana? Mana yang mikir lagi dia? Oh, di daerah Surabaya. Ada acara apa? Oh, ini acara apa ya? Oh, tahlil, ada acara tahlil. Tahlilnya siapa? Bohong lagi dia. Terus bohong, bohong. Terus kejahatan itu melahirkan kejahatan yang lain. Ya. Ya bunayya, 'alaika bi mujalasatil ulama wastama'a kalam al-hukama. Ya, wastami' kalam al-ulama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah biwabilil madar. Wahai putraku, hendaknya kau memperbanyak untuk duduk dengan ulama, duduk dengan ulama, duduk dengan aulia, duduk dengan ulama. Subhanallah, melihat wajahnya mereka itu adem di hati itu, nyaman di hati, adem di hati. Saya kalau ketemu sama saya punya guru Al-Habib Anis, itu segala macam problematika itu hilang. Problem, masalah itu hilang. Itu saya buktikan sendiri. Saya buktikan, saya ini pernah punya ada masalah pribadi saya pribadi. Masalah waktu saya kuliah di Jogja di IAIN Jurusan Perjalanan. Saya punya masalah banyak dengan dosen saya dan lain-lain. Banyaklah masalah. Dan saya datang sama Habib waktu itu acara Roha hari Kamis, Ihya, baca kitab Ihya Ulumuddin. Saya datang saat beliau, banyak tamu-tamunya dari Malaysia dan dari Jakarta. Habib itu kemudian kasih sarung cap kursi. Ada ya? Sarung cap kursi itu dikasih sama di CCTV di dalam sarung tadi itu uang. Entah berapa, wallahu alam, ada amplopnya gitu. Kasih satu-satu dikasih tamunya, satu. Sebagian mereka mengeluh, Habib saya punya masalah ini, pecahkan sama. InsyaAllah dengan doa ini selesai masalahnya. Amin.
pulang. Tinggal saya sendiri. Dalam hati saya mengatakan itu tamu. Mungkin mereka ada masalah dan mereka bisa pecahkan sendiri dengan punya keluarga, kok jauh-jauh mereka dari Malaysia, dari Jakarta, dari mana-mana datang. Wa ana sahibul bilad. Saya dari Solo sini. Saya kepingin ada masalah. Hati saya ngomong. Saya kepingin masalah saya itu saya datang sama beliau ini, dituntaskan sama beliau, diselesaikan sama beliau. Saya kepingin dapat doanya saja. Jangan dengan nasihatnya, doanya saja itu yang mahal. Ya. Selesai salaman, pegang tangan saya. Alwi, jangan pulang. Sini dulu. Duduk saya di zawiyah ini. Lama saya duduk. Kira-kira 30 menit atau mungkin 45 menit saya duduk. Gak keluar aja. Bila keluar, Habibadis bawa sarung cat kursi ada amplopnya itu. Berarti saya wallah tidak boleh ditebak ini Habibadis ini. Ya, tidak boleh dirasani dalam hati, dia mesti keluarkan. Buat dia bilang masalahmu yang ada di kuliah kampusmu, problematikamu, permasalahanmu insya Allah tuntas, tidak ada apa-apa. Selesai semuanya insya Allah. Kau punya Allah, kau punya Rasulullah, kau punya salaf saleh, kau punya orang tua, kau punya pegangan agama yang kuat. Jangan kalah dengan orang-orang di luar Islam. Bawa Allah Ta'ala dan Rasulullah selalu bersama dengan kau sampai kau di sana. Itu saya bawa nasihatnya Habib ini, saya bawa doanya Habib ini sampai subhanallah saya bisa menyelesaikan studi di fakultas saya di IAIN saat itu. Alhamdulillah. Saya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaika bi mujalasatil ulama. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang asfiya. Ulama ini banyak rahmahnya. Atau melihat Habib Umar bin Habib, rahmat betul Habib. Kalau lihat wajahnya nangis. Rahmat betul. Beliau ini mengikuti gurunya lah Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu waktu dia di Surabaya kalau tidak salah, apa di Bondowoso saya lupa. Habib Abdul Qadir itu kan banyak, kalau dia datang itu orang banyak gerombol, salaman tangan Habib, ya. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad kalau dia pulang masuk ke rumahnya orang pada kumpul semua, bawa air, ada bawa anaknya. Pernah masuk rumahnya saya punya Datuk Al-Habib Syekh, itu orang perempuan di dalam rumahnya Habib Syekh itu banyak sekali. Perempuan itu, yang laki, yang tua, yang muda, yang kecil, yang belum kawin, yang sudah kawin, ibu muda, ibu tua, ibu kadaluarsa, banyak semuanya. Banyak sekali. Orang mau salaman sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Katanya ibu-ibu itu bilang sama saya punya Datuk Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf. Dia bilang, Habib Syekh, kalau Habib Abdul Qadir gak dibawa masuk ke rumah, kami tidak ada yang mau pulang. Nginep sini sampai 1 malam. Kata ibu-ibu ini bikin yaumul qiyamah di rumah aja. Akhirnya Habib Qadir dibawa masuk ke rumah. Ibu-ibu itu pada jerit, nangis. Termasuk saya punya Datuk, ibunya Habib Syekh, namanya Hababah Musnah, usianya 108 tahun. Istri Habib Bakar Bersih. Itu buta, kalah tidak lihat, Toril. Kata Habib Abdul Qadir, dibacai matanya, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dipejamkan gini, dipusatkan gini, buka gini, bisa lihat ibu, bisa lihat. Buka matanya, sampai meninggal tidak buka. Subhanallah. Karomah daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kutub, wow, ada gurunya Habib Abdul Qadir waktu di Surabaya kalau tidak salah, dia masuk ke dalam satu majelis. Ketika dia pulang dari majelis itu mau naik mobil, kan ada orang yang bukakan pintunya gini. Ya, masuk Habib Qadir ke dalam mobil. Tangannya Habib Abdul Qadir itu masih megang pintunya sebelah mobil. Dindingnya mobil itu dipegang sama Habib Qadir begini, tangannya masuk, yang nutupkan pintu gak lihat tangan Habib Qadir di situ. Ditutup ini, tangannya kejepit, wajahnya gak berubah. Habib Qadir, Habib doakan saya, insya Allah Allah ibarik, ini kejepit.
Ini kejepit tangan ini. Sakitnya bukan main kan? Ada ketutul gitu aja. Ini kejepit kuat begini kok. Habib doakan saya insyaallah Allah ibarik fi. Allah i'tikal afiyah. Allah berikan kau rezeki nanti insyaallah. Bahagiakan Allah Ta'ala kau dan keluargamu dunia dan akhirat. Didoakan macam-macam. Amin, 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 amin. Orang-orang kurang ajar itu tangan dikejepit ini. Jangan kecilkan hati itu, biar. Jalan kira-kira dapat berapa meter, berhenti Pak Supir. Aduh, kenapa? Tangan saya kejepit. Bukakan pintu. Dibukakan sama supirnya. Tangannya berdarah semua. Kata supirnya, kok nggak ngomong dari tadi ya Habib? Takut melukai hatinya yang tutup ke mobil. Jangan saya tidak ngomong gitu. Kenapa gini? Habib Gadir itu punya kopiah dari Jawa. Baru kopiahnya. Anyar kopiahnya. Katanya dari Semarang kopiahnya. Allah alam dari mana? Beli di Semarang. Abahnya waktu dapat hadiah. Dihadiahkan ke anaknya. Habib Gadir. Baru kopiahnya bagus dari Indonesia. Tiap pagi Habib Abdul Gadir itu bawa kerenang. Kerenangnya apa? Kerenangnya arang gitu. Ya, keranjangnya arang itu dibawa sama Habib Gadir, ditaruh di depan rumahnya Al Habib Ahmad bin Muhammad As-Sugaf, Mufti Sewun. Mufti Sewun itu mau pesen arang sama Habib Ahmad. Habib Ahmad jualan arang. Abahnya Habib Gadir itu jualan arang. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sugaf jualan arang. Habib Gadir yang selalu bawa. Lah kopiah yang habis dipakai habis sholat subuh sama abahnya di Masjid Thaha, dilepas sama Habib Gadir, dipakai kopiah yang baru. Abahnya tanya, mana kopiahmu yang baru? Kopiah yang lama. Dipakai kopiah yang lama, kopiah yang baru dimasukkan ke dalam kantongnya. Kata abahnya, mana kopiah yang baru? Di kantong bang. Pakai kopiah yang baru, jangan kopiah yang lama. Baik, copot kopiah yang lama, pakai kopiah yang baru, diangkat kerenangnya arang tadi taruh di kepala. Gerak kotor sudah. Apa ini? Matikan hatinya. Jangan cinta dunia. Cintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Sugaf wali minal auliya. Ya, duduk dengan orang-orang seperti ini. Nyaman, enak, mujalasatil ulama. Ya. Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Sugaf di Solo. Di Solo itu ada orang namanya Habib Sofi. Habib Sofi bin Muhammad As-Sugaf. Orangnya miskin, tidak punya apa-apa, tapi soleh. Soleh orangnya Masya Allah. Itu orang tua-tua saat itu ada Habib Abdullah bin Syekh, ada Habib Muhammad bin Ahmad, Habib Anis, dan ada Habib Abdullah bin Husain As-Sugaf. Orang-orang Masya Allah, ulama, aulia, orang-orang kelas, habaib kelas. Habib Sofi ini orang biasa dia. Orang kerja di pasar, tapi nggak punya orang, nggak punya. Dalam hatinya Habib Sofi ini ahli sewa, orang sewa rezeki. Dalam hati Habib Sofi ini mengatakan, saya ini kepingin, dia mau bisik sama anaknya Habib Sugaf. Anaknya namanya Sugaf. Begitu jauh. Abah kepingin Sugaf, kalau Habib Abdul Gadir itu bisa masuk rumah bagaimana ya? Katanya Habib Sugaf ini cerita sama saya. Abah jangan mimpi. Habib Abdul Gadir ini siapa? Kita ini siapa? Yang bisa jamu Habib Abdul Gadir ini orang-orang kelas. Bukan orang-orang miskin kayak kita bahagia. Kita cuma dapat doanya saja. Dari jauh sudah kita beruntung. Katanya Habib Sofi, ala niat sudah. Yang penting niat kita. Mau salaman sama Habib Gadir, dikasihkan, kita nanti tawarkan kalau Habib mau. Ya kita Masya Allah syukur sama Allah Ta'ala. Salaman Habib, Masyayikh, Habaib, Kiai, orang-orang di Solo saat itu yang cinta sama beliau, salaman sama Habib Gadir. Sampai kepada Habib Sofi, Habib Gadir ngambil tangannya, Sofi, saya kepingin mampir rumah, boleh enggak? Subhanallah. Ya, ini Habib Sofi disenggol-senggol sama orang. Jangan ngapain, nanti ini waktunya enggak ada ini. Habib Abdul Gadir sendiri yang bicara. Sofi, saya mampir ke rumah, boleh enggak? Habib, bukan boleh Habib. Saya senang, bukan main, bahagia. Kayak Habib Sarif tadi. Datang Habib Zain nginep semalam di sini. Dapat telepon dari Habib Ahmad bin Ali Al-Attas, Pekalongan. Itu siap tak? Bukan lagi siap kata beliau. Lebih daripada siap.
Datang ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ke rumahnya Habib Sofi. Katanya Habib Abdul Qadir, mana tempat tidur yang sering kau tiduri sama keluargamu? Di sini Habib, saya mau tidur di situ sebentar. Bayangkan akhlak betul-betulan. Ini yang namanya pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastami' kalam al-hukama, dengarkanlah ucapan-ucapan orang-orang yang bijak. Fa innallaha yuhyi qalbal mayyit bi nuril hikmah kama yuhyil ardha maitah bi wabil nadar. Allah Ta'ala itu akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus yang mati dengan tetesan air hujannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan karuniakan kepada kita hikmah dan ilmunya, karuniakan kepada kita kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti daripada akhlak para ulama dan para salaf kita, insyaallah tidak meninggalkan daripada apa yang telah mereka lakukan, berakidah seperti akidahnya mereka, punya keyakinan sebagaimana keyakinan mereka, mencintai mereka dan meneladani suri tauladan mereka, insyaallah diselamatkan keluarga kita, diselamatkan anak cucu, anak turunan kita, anak cucu kita dari segala macam fitnah zaman, ma dhahara minha wa ma batan, dilimpahkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita, khususnya biladana baldatana Semarang, ya Rabbana ya Allah, jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala penyakit, jauhkanlah dari segala wabah wal amrad wal asqam wal alam, ma dhahara minha wa ma batan, limpahkan kepada negeri ini dan kepada kota ini, ya Rabbana ya Allah, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat, khususnya yang hadir di tempat ini, ya Rabbana ya Allah, kabulkan semua hajat mereka, hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kalau ada yang bertanya. Pak Bambang. 3 menit.3 menit.